Dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini dijadwalkan membacakan putusan perkara dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat siang Irin, bagaimana hasil sidang? Selamat siang Maggie, maaf pertanyaan Anda terputus tapi bisa saya gambarkan suasana di persidangan pasca putusan bebasnya Haris dan Fathia. Seperti itu, suasana sangat ramai di luar, di depan jalan karena memang para pendukung masyarakat sipil yang terdiri dari mahasiswa, buruh, juga aktivis dari Papua itu semua mendukung dan menyerukan suara untuk membebaskan Haris dan Fathia maksud saya. Saat ini masih berlangsung orasi-orasi dukungan dan juga ucapan terima kasih dari masyarakat yang mengapresiasi putusan hakim yang membebaskan Haris dan Fathia dari segala tuntutan. Ada total 4 dakwaan yang dijatuhkan ke Haris dan Fathia, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang bisa saya jelaskan adalah bahwa pencemaran nama baik, unsur pencemaran nama baik itu tidak terbukti karena kata-kata Lord yang tadi jadi pertimbangan dari hakim, kata-kata penyebutan Lord Luhut itu tidak menunjukkan untuk menghina secara fisik, psikis ataupun bentuk badan itu kepada Luhut sendiri. Namun itu menunjukkan, kata Lord menunjukkan adalah kekuasaan atau jabatan yang diemban oleh Luhut Binsar Panjaitan yang memang kalau kita tahu sangat menguasai berbagai bidang seperti itu yang jadi pertimbangan hakim dan juga hal yang dibahas di dalam podcast yang jadi materi atau tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa terdapat pasal-pasal pencemaran nama baik seperti itu dan juga ada unsur penghasutan di dalam podcast yang dibuat oleh Haris dan Fathia dan juga ada unsur pengganggu keamanan, semuanya itu yang menjadi bahan pertimbangan hakim dinyatakan tidak terbukti seperti itu karena memang hakim menganggap bahwa para hakim dan 2 orang anggotanya menganggap bahwa apa yang disajikan dalam podcast, apa yang ditampilkan dalam podcast adalah hasil kajian diskusi yang merupakan kajian dari masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil mengenai operasi militer yang ada indikasinya keterlibatan dari perusahaan-perusahaan yang melibatkan para pejabat, salah satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan melalui perusahaannya dan anak perusahaannya itu Toba Sejahtera seperti itu. Dan pembuktian-pembuktian yang ditampilkan dalam podcast Haris dan Fathia itu juga ada dalam dokumen-dokumen yang melalui proses riset, sehingga yang menjadi pertimbangan utama dari hakim untuk membebaskan Haris dan Fathia dari segala tuntutan dan bahkan tidak membebankan biaya atau perkara pengadilan kepada kedua Haris dan Fathia ini adalah karena selain itu adalah kajian dan juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi, itu adalah unsur untuk melindungi kebebasan akademis karena menurut hakim kebebasan akademis sudah dilindungi oleh undang-undang dan dengan putusan bebasnya Haris dan Fathia, pengadilan juga para hakim juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia sebagai negara demokrasi harus terus ditegakkan dan juga tidak menimbulkan kecemasan dari para akademisi untuk terus menggali, mengkritik juga para pejabat karena fungsi pejabat menurut hakim tadi yang menarik adalah pejabat harus terima untuk dikritik. Bahkan tadi salah satu hakim anggota mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo saja dihina secara fisiknya, kemudian menghadapi kritik atas kinerjanya tetap diam dan terus melakukan tugasnya sebagai presiden. Dan itu jadi pertimbangan hakim bahwa sejatinya Luhut Binsar Panjaitan dan juga pejabat-pejabat lain itu juga harus menerima kritik dari masyarakat sehingga membuat iklim demokrasi di Indonesia tetap seimbang. Tadi pukul 11.48 dari jam tangan saya tadi hakim memang mengetuk palu untuk membebaskan Haris dan Fathia dari segala tuntutan. Sedangkan dari jaksa penuntut umum menanggapi hasil putusan dari hakim ini meminta waktu untuk pikir-pikir sendiri. Respon tadi suasana sidang yang bisa saya gambarkan Maggie, selama 8 bulan Haris dan Fathia menjalani persidangan itu banyak sekali permintaan masyarakat, tuntutan masyarakat untuk para hakim bersikap atau berpihak pada kebebasan berekspresi. Amicus curiae,
ada 20 masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil yang mengirimkan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Amicus curiae itu lazim, Maggie, dikirimkan sebagai bahan pertimbangan hakim. Dan menariknya, apa yang dituliskan atau dikirimkan dalam amicus curiae yang dikirimkan pada bulan Desember lalu dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim. Persis seperti apa yang dituliskan dalam amicus curiae bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan akademis, penelitian tidak bisa dituntut dengan pasal pencemaran nama baik dan juga apalagi untuk para pejabat, ditujukan kepada pejabat karena ini merupakan untuk check and balancing tentang kinerja pejabat seperti itu. Karena memang pasal 27 ayat 3 yang menjadikan unsur utama yaitu undang-undang elektronik itu adalah masih pasal karet dan itu juga yang dituliskan dalam amicus curiae. Namun sayangnya itu tidak jadi bahan pertimbangan hakim. Hanya bahan pertimbangan hakim yang utama adalah tentang kebebasan berekspresi dan juga mengenai kebebasan untuk mengkritik pejabat dan juga keamanan atau tentang penelitian di akademis yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau Maggie bisa dilihat jarak saya dengan para simpatisan atau supporter dari Haris dan Fathia sampai sekarang masih melakukan orasinya seperti itu dan bisa didengar Maggie suaranya mereka mengucapkan terima kasih kepada para hakim karena ini merupakan menurut para simpatisan ini adalah simbol dari berpihaknya hakim atau pengadilan terhadap demokrasi di Indonesia. Seperti itu, Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Terima kasih Irin atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.